Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7, kelas RA. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum SSD pada modul keempat dengan judul Klasifikasi dengan Analisis Diskriminat. Berikut ini merupakan anggota kelompok 7. Ada Sahid Maulana, Ratu Kesha Jasmine Dianova, Khairul Mizan, Khalisa Zuralia Fanevi, dan Kemas Feriandra. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menginstal paket. Di sana tertera kode install package. Lalu selanjutnya kita bisa memanggil paket dengan menggunakan library. Di sini terdapat 6 library. Lalu kita bisa menampilkan 6 kumpulan data teratas pada tabel data Boston dengan menggunakan kode head_Boston. Berikut merupakan output yang dikeluarkan dari kode head Boston. Selanjutnya, kita akan menampilkan dan memeriksa deskripsi variabel dari dataset Boston ini, yang kemudian akan kita cek juga jumlah baris serta kolom pada dataset Boston menggunakan fungsi dim dalam kurung Boston. Dan yang ketiga, kita akan menampilkan ringkasan dari data Boston menggunakan fungsi summary. Nah, di mana kita dapatkan output dari jumlah baris dan kolom dataset ini sebanyak 506 baris dan 14 kolom. Juga, summary atau ringkasan dari dataset ini kita akan memperoleh nilai minimal, median, min, dan juga nilai maksimal. Adapun juga nilai kuartil 1 dan kuartil 3 dari ringkasan dataset Boston ini. Selanjutnya, kita akan memberikan informasi tentang besarnya kesalahan yang dihasilkan oleh model linear discriminant analysis ketika diaplikasikan pada dataset dalam bentuk persentase. Nah, fungsinya sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita akan melakukan visualisasi menggunakan box plot untuk memeriksa korelasi antara yang pertama yang akan kita cari adalah korelasi antara wilayah perumahan dengan tingkat kriminalitas. Kemudian korelasi yang kedua adalah plot antara wilayah industri dengan tingkat kriminalitas yang terjadi di sana. Oke, di sini kita sudah mendapatkan tampilan data frame dari besarnya kesalahan yang dihasilkan oleh model linear discriminant analysis kita pada dataset ini, di mana memuat 6 baris nilai yang juga kolom-kolomnya diisi oleh variabel-variabel yang kita miliki di sini. Nah, di sini juga ada variabel tentang variabel wilayah perumahan, wilayah industri, usia, juga variabel-variabel lainnya. Pada box plot yang pertama bisa kita lihat di mana variabel Y-nya adalah wilayah perumahan dan variabel X-nya tingkat kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan pada data yang 0 pada tingkatan perumahan jauh lebih besar. Sedangkan untuk data yang 1 hampir mendekati 0 tetapi masih terdapat beberapa pencilan yang menunjukkan tingkat perumahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan pada box plot yang pertama tidak ada korelasi linier yang kuat antara tingkat kriminalitas dengan wilayah perumahan. Alasannya adalah karena kedua variabel tersebut memiliki distribusi yang sangat skewed. Jika ada hubungan yang mungkin tidak linear, kemungkinan ada juga hubungan terbalik antara tingkat kriminalitas dengan wilayah perumahan, di mana area dengan proporsi tanah residensial yang lebih besar cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Namun, spekulasi ini bisa kita verifikasi dengan analisis statistik yang lebih mendalam pada analisis ke depannya. Kemudian, kesimpulan dari box plot yang kedua memungkinkan adanya hubungan positif antara tingkat kriminalitas dengan wilayah industri dan didasarkan pada asumsi bahwa daerah dengan lebih banyak pebisnis memungkinkan kepadatan populasi yang lebih tinggi atau nilai ekonominya lebih tinggi pada wilayah industri, yang mana bisa berdampak pada tingkat kejahatannya yang bisa lebih tinggi di daerah tersebut karena lebih banyak peluang atau targetnya yang dapat diincar. Namun ini juga salah satu bentuk hipotesis awal dan perlu uji lanjut untuk membuktikan validasi dari kesimpulan ini. Baik,
Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya di slide sebelumnya, yakni Jasmine. Oke, pada bagian kali ini kita akan memvisualisasikan atau membuat data yang sudah dimasukkan ke dalam bentuk atau tampilan berupa diagram box plot. Jadi di sini terdapat 4 baris kode, seperti rekan-rekan dapat lihat. Nah, kesemuanya ini itu sama-sama menghasilkan diagram box plot. Hanya saja yang perlu ditandai adalah keempatnya memiliki sumbu Y atau variabel sumbu Y yang berbeda nilainya. Di mana dapat kita lihat pada baris kode pertama, di sini dapat kita lihat kodenya ggplot dalam kurung df, aes dalam kurung lagi, di mana x itu crime rate atau sumbu x-nya itu berisikan crime rate atau rating kriminalitas. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah RM, di mana RM ini mewakili rooms per home, seperti itu. Seperti ini baris kodenya, crime rate geom underscore box plot kurung kosong tambah theme underscore classic dalam kurung kosong lagi plus labs dengan title rooms per home versus crime underscore rate. Dan hal yang sama juga kurang lebih diterapkan pada baris kode berikutnya, di mana seperti telah dikatakan sebelumnya, kesemuanya sama-sama menampilkan diagram box plot nantinya. Hanya saja untuk yang kedua ini, Y-nya itu NOx itu kependekan dari Nitrogen Oxides Concentration. Kemudian untuk yang ketiga, Y-nya itu age atau usia. Kemudian untuk yang terakhir, Y-nya itu DIS atau Distance to Employment Centers. Dan semuanya memiliki sumbu X adalah atau yakni crime underscore rate. Seperti itu. Dan tampilannya akan muncul di slide berikutnya. Baik, uh, kita masuk ke tampilan dari kode yang kita buat pada slide sebelumnya untuk menampilkan diagram box plot. Pada slide ini kita akan membahas dua terlebih dahulu, di mana untuk yang sebelah kiri itu mewakili box plot dari rooms per home versus crime rate. Di situ dapat dilihat ada box plot yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru. Dan ada juga penjelasan yang dapat kita saksikan bersama, di mana ada kemungkinan hubungan negatif antara jumlah rata-rata kamar perhunian atau RM dan tingkat kejahatan atau crime rate per kapita krim atau krim. Ini karena area yang memiliki jumlah kamar yang lebih banyak cenderung menjadi lebih subur secara ekonomi dan mungkin memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Itu sedikit penjelasan dari box plot yang sebelah kiri untuk rooms per home. Kita beralih ke box plot yang kedua, yakni diagram box plot yang menyajikan data nitrogen oxides concentration versus crime underscore rate. Dapat kita lihat bersama di sebelah kanan diagramnya. Maaf agak sedikit terpotong karena video saya. Berdasarkan penjelasan, kita mungkin menduga adanya hubungan positif antara tingkat kejahatan per kapita atau krim dan konsentrasi oksida nitrogen atau NOx. Ini karena area dengan tingkat polusi udara yang tinggi cenderung memiliki masalah lingkungan yang lebih serius, yang mungkin mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan, seperti kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Seperti itu, kita beralih ke keluaran atau output diagram box plot yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke output atau keluaran dari diagram box plot yang berikutnya, dua terakhir dari 4, di mana dua sudah kita sedikit bahas pada slide sebelumnya. Pada slide kali ini kita akan membahas box plot untuk age atau usia versus crime rate, tingkat kriminalitas, dan juga distance
to employment centers versus crime rate. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, age versus crime rate. Seperti dapat dilihat di situ ada 2 diagram juga. Penjelasannya kurang lebih seperti berikut. Adanya hubungan antara tingkat kejahatan per kapita atau CRIM dan persentase rumah yang dibangun sebelum tahun 1940 atau age, di mana rumah-rumah yang lebih tua mungkin cenderung ada kecenderungan berada di area perkotaan yang sudah mapan dan mungkin memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi karena berbagai faktor seperti harga kebutuhan sehari-hari yang lebih mahal dan kepadatan populasi yang lebih tinggi tentu saja dibanding dengan daerah yang bukan perkotaan atau misalnya pedesaan seperti itu. Itu penjelasan untuk box plot yang sebelah kiri, age versus crime rate. Kemudian berikutnya box plot distance to employment centers versus crime rate. Kita mungkin menduga adanya hubungan negatif antara tingkat kejahatan per kapita atau CRIM dan jarak rata-rata terhadap pusat pekerjaan. Ini karena daerah yang lebih dekat dengan pusat pekerjaan mungkin memiliki lebih banyak kegiatan ekonomi, aksesibilitas yang lebih baik ke layanan dan kesempatan pekerjaan, sehingga cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Seperti itu. Ya, kita akan melanjutkan lagi. Jadi ternyata pada saat kali ini pun sama. Kita akan kembali membuat diagram box plot lagi dengan 4 parameter Y atau sumbu Y yang berbeda juga. Dan ya seperti dapat dilihat sebenarnya sama saja untuk persamaannya atau fungsinya baris kodenya. Dimana lagi-lagi menggunakan ggplot, df, aes. Kemudian untuk sumbu X-nya, X sama dengan crime underscore rate. Dan pada baris kode pertama, untuk sumbunya itu RAD atau access to radial highways. Kemudian color sama dengan crime underscore rate. Kemudian ada geom underscore box plot kurung kosong plus theme underscore classic kurung kosong plus labs. Untuk dimana untuk titlenya kita beri judul access to radial highways versus crime underscore rate. Dan untuk 3 yang lainnya sebenarnya sama saja untuk baris kodenya dan tampilannya, hanya saja karena nilai Y dari masing-masing itu berbeda, di mana baris kedua itu Y sama dengan PT ratio, kemudian untuk baris kode ketiga Y-nya sama dengan black, kemudian untuk baris yang terakhir Y-nya sama dengan L stat. Jadi karena nilai Y yang berbeda-beda variabelnya dan data juga berbeda-beda, dan jadi itulah kenapa pada outputnya nanti juga kemungkinan besar akan berbeda-beda juga. Mungkin dari saya demikian untuk pembahasan outputnya, dan sehingga selesainya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kemas Feryandra. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi dari crime rate dengan real high quiz ya. Dimana tuh sini box plotnya ketika kejahatan atau crime itu 0, maka artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi crime rate, dan tidak terjadi kejadian kriminal, dan ketika 1 menunjukkan iya akan terjadi berpeluang adanya tindakan kriminal gitu. Di sini terlihat bahwa simpulan dari visualnya itu adalah semakin banyak akses ke jalan raya, maka semakin sering tingkat kejahatannya atau crime-nya, seperti itu. Lalu untuk yang kanan, pupil teacher ratio versus crime rate, di mana kita sini lihat sulit untuk simpulkan apakah ada hubungan langsung antara tingkat kejahatan per kapita crime dan rasio murid guru di sekolah menengah. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang lebih baik
dengan murid-murid atau guru yang lebih rendah bisa berdampak pada penurunan tingkat kejahatan di daerah tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat proporsi dari workload dari proporsi orang berkulit hitam dengan jenis tingkat kriminal. Di sini terlihat bahwa ketika kita tidak berkulit hitam maka terjadi pelanggarannya itu dari workload ya berpeluang 0, memiliki peluang 0, dan sedangkan ketika kita proporsinya itu banyak berkulit hitam maka akan berpotensi untuk berpeluang ya memiliki kriminalitas. Namun di sini kita bisa lihat dengan pemahaman lain atau kesimpulan lain bahwasannya ini memiliki hubungan ya mungkin antara kejahatan dan etnis tersebut, di mana mungkin saja kita ada faktor yang membuat hal ini terjadi, mungkin seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, serta akses ke kekayaan masyarakat. Kemudian kita lihat bahwa ada percentage of low income earners versus crime rate. Di sini terlihat bahwa ketika kita tidak berpendapatan besar, berpendapatan besar bahwa tidak memiliki pendapatan yang besar gitu ya, peluang seseorang tersebut untuk bisa melakukan tindak kriminalitas itu 0, dan ketika kita proporsi atau banyaknya orang yang memiliki pendapatan yang kecil itu berpeluang untuk melakukan kriminal. Dimana sini kita bisa menarik kesimpulan lain bahwa daerah tersebut atau pendapatannya itu memiliki pendapatan yang lebih rendah gitu dan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita ingin melihat visualisasi box plot dari owner occupied house versus crime rate, di mana pemilikan rumah dengan tindak kriminal, lalu nilai penuh terhadap pajak properti dengan tindak kriminal. Ya, di sini terlihat bahwa untuk owner occupied house versus crime rate bisa dibilang bahwa ketika kita memiliki occupied rumah itu, ketika kita tidak memiliki itu peluangnya memiliki itu peluangnya adalah 0, dan ketika kita memiliki ketika kita tidak memiliki sebuah rumah ya itu berpeluangnya kecil, tidak kejahatan itu 0, dan sedangkan ketika kita memiliki properti ya, di situ kita lihat tindak kriminalitasnya akan menjadi 1, di mana di sini ada kemungkinan hubungan antara tingkat kejahatan per kapita crime dengan nilai median rumah tersebut. Ini dikarenakan karena daerah tersebut dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai properti yang lebih rendah karena kurangnya permintaan atau ketidakstabilan lingkungan. Dan lanjut untuk full value property rate, tax rate dengan tindak kriminal. Di sini terlihat bahwa ketika full property ini tidak memiliki nilai, tidak mempunyai value yang tinggi, maka tindak kriminalnya itu 0. Tapi ketika properti tersebut memiliki nilai yang lebih value-nya itu besar ya, itu berpeluang untuk adanya crime itu 1 gitu. Jadi namun di sini ya kesimpulan kami adalah sulit menarik kesimpulan yang pasti apa hubungan antara tingkat kejahatan per kapita dengan tarif pajak properti. Namun bisa disebutkan bahwa properti dengan tarif pajak yang lebih tinggi kemungkinan tetap tidak ada fasilitas umum yang lebih baik atau infrastruktur yang lebih berkembang yang mungkin memiliki dampak pada kejahatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan area dengan fasilitas umum yang kurang memadai. Oke, setelah kita melakukan exploratory data analysis tadi, sekarang saatnya kita membagi dataset kita menjadi dua bagian. Bagian pertama itu kita menjadikan datanya data pelatihan atau data training. Ini fungsinya nanti untuk dilatih ya dalam model yang akan kita buat nantinya. Lalu bagian selanjutnya kita gunakan sebagai data uji. Fungsi data uji ini untuk menguji kinerja model dari data yang udah dilatih tadi. Jadi tadi kita bagi ke data train dan ke data test ya. Lalu train itu untuk pelatihan, tes itu untuk uji. Nah, selanjutnya kita
model yang akan kita buat di sini adalah linear discriminant analysis atau LDA. Untuk kodenya LDA.fit sama dengan LDA crime rate. Nah, di sini crime rate ini kita kecualikan ya. Lalu selanjutnya itu data trend. Artinya semua variabel data trend, data uji, yaitu semua variabel prediktor, itu kita pakai, kecuali crime rate yang sudah kita kecualikan ini. Oke, ini adalah gambaran model LDA yang sudah kita latih tadi ya. Jadi prior probabilities of groups itu di sini kan ada 0 sama 1. 0 itu artinya nggak ada kejahatan, lalu 1 tuh ada kejahatan. Di sini nilai mereka menurutku lumayan imbang lah ya, 0,48 dengan 0,51 itu lumayan berdekatan. Lalu bawahnya ada group mean. Ini nilai apa ya, rata-rata nilai dari tiap variabelnya gitulah. Jadi ada yang tinggi di 0, ada yang tinggi di 1, ada yang rendah di 0, ada yang rendah di 1 gitu. Itu nanti kayak menunjukkan korelasi mereka juga. Lalu ada L-stat-nya sama MAT-V-nya biasa, lalu koefisien of linear discriminant-nya. Nah, di sini uniknya kita bisa ngelihat angkanya ya ada yang min 0,0 berapa, terus 0,0 berapa. Tapi kalau lihat di Knox tuh 7,4 itu tinggi banget kan. Artinya di sini antara datanya ada outlier yang sangat jauh gitu atau memang ada apa ya, bisa disimpulkan bahwa NOx itu kan tadi oksida nitrogen lah ya, apalah itu. Jadi kita bisa simpulkan polusi. Jadi semakin tinggi polusinya, maka semakin banyak apa kasus kriminalitas di situ. Jadi entah kenapa berkorelasi sangat tinggi ya, sampai 7,4 nilainya. Sedangkan yang lain tuh masih di angka normal 0,0 berapa gitu. Nah, sekarang kita bandingin hasil data dari model LDA yang udah kita latih dengan apa ya, nilai sebenarnya dari variabel crime rate yang kita simpen di dalam data uji tadi. Nah, untuk kode bagian bawahnya lagi yang tengah itu kita cari akurasi dari model LDA kita. Semakin tinggi maka semakin bagus ya. Lalu yang paling bawah lagi itu kita cari galatnya atau menilai kesalahan uji dari model linear discriminant analysis kita. Baik, bisa kita lihat ya, ini adalah hasil output dari baris kode sebelumnya. Jadi kita mulai dari yang paling atas ya. Jadi yang paling atas itu perbandingan dari model LDA yang kita dapat dari data latih dibandingkan dengan data uji variabel crime rate ya. Jadi ini merupakan tampilannya confusion matrix. Jadi 0 itu kan tadi tidak ada kejahatan, lalu 1 ada kejahatan. Kalau 0 bertemu dengan 0 itu ada 54, artinya hasil prediksinya itu true positif ya. Artinya asumsi kita 0, lalu hasil latihan modelnya juga 0 juga hasilnya, itu ada 54 kali. Begitu juga yang 01 itu false positif, lalu 10 itu false negatif, lalu yang 11 itu true negatif. Jadi lanjut ke yang bawahnya, itu akurasinya 82%, artinya cukup baik lah. Karena semakin mendekati ke 100% itu artinya semakin bagus model LDA kita. Lalu untuk tes errornya itu ada 18%, ya lumayan lah ya. Jadi kita nguji galat ini juga sebenarnya penting ya, karena ngasih kita gambaran lah gitu, seberapa bagus sih model LDA kita ini untuk nerapin pola dari data latih kita ke data uji ya, ke data crime rate tadi. Jadi kalau semakin kecil gitu nilai kesalahan ujinya, nilai kesalahan tes errornya, maka ya makin bagus lah ya kemampuan model LDA yang kita punya ini buat memprediksi hasil eh, kalau kita mau bikin model pakai data baru selanjutnya gitu yang belum pernah kita pakai sebelumnya.